Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, sekarang saatnya Bunda menutrisi hati. Tentunya di mana lagi kalau bukan kajian hati. Tenangkan hatimu. Dan alhamdulillahirabbil alamin sudah bersama kita di Masjid As-Sofia Bogor ini sudah hadir Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, malam hari ini yang penuh dengan berkah ini kita punya tema yang bagus sekali, Masya Allah. Judulnya adalah terus melangkah meskipun letih. Sebab di ujungnya ada kasih. Masya Allah, jadi masih tetap menyemangati bunda-bunda yang di rumah dan juga pemirsa di rumah untuk tetap semangat walaupun letih. Silakan dipersilakan memberikan kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, siapa di antara bunda yang pernah merasa letih dalam hidupnya? Angkat tangan, katakan saya. Setiap orang pasti pernah merasa letih dalam hidupnya, betul? Pernah lelah, pernah gelisah, pernah serba salah dalam hidup. Betul? Pertanyaannya, sayang, lelah itu wajar, manusiawi, betul? Yang tidak wajar adalah ketika kita menyerah dari lelah yang sedang kita jalani. Ada 3 kondisi yang akan membuat kita letih dalam hidup. 1, hidup kita akan letih kalau jauh dari Allah. Bunda akan lelah, akan capek kalau ngejalanin hidup ini nggak tahu tujuannya untuk apa. Tujuan kita apa sih hidup ini? Ridho Allah. Apa? Ridho Allah. Maka ada satu doa yang harus bunda bacakan setiap saat, setiap waktu agar kita mendapatkan ridho Allah dan tidak membuat kita letih dalam hidup. Angkat kedua telapak tangan. Kita baca doanya, sekali, bunda sayang, pemirsa Trans TV, 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wanar. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ridhomu dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari siksamu dan api neraka. Amin. 2, kita sering letih karena terlalu berharap kepada manusia. Betul? Disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 41. Allah menyampaikan perumpamaan orang yang menjadikan manusia sebagai sandaran seperti halnya laba-laba yang sedang membuat rumah. Wa inna awhanal buyut labaitul ankabut. Sesungguhnya rumah yang paling lemah, rumah yang paling rapuh, rumahnya siapa? Laba-laba. Maka bunda jangan berharap ke manusia. Betul gak? Pasti letih, pasti capek. Makanya mohon maaf kalau ada yang bilang, aku disakiti sama dia. Shh, tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Dan yang ketiga, kenapa kita sering letih? Karena terlalu sibuk dengan penilaian manusia. Kita berbuat baik bukan agar manusia jadi baik, tapi kita berbuat baik agar Allah yang maha baik tambah baik sama kita. Betul?
Bismillah, jangan letih dalam hidup selama ada Allah. Karena selahnya kita di dunia, selama bersama Allah, akan Allah ganti dengan balasan surganya yang terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Alamin. Baik, terima kasih Ahilman, itu dia kajiannya. Semoga bisa membuat hati-hati yang letih jadi lebih semangat lagi. Begitu juga dengan ibadah ya, A. Ibadah seperti melelahkan, tapi ternyata memang harus dipaksakan. Bunda, kajian hati, tenangkan hatimu. Sekarang kita masuk ke tanya jawab. Siapa yang pertama kali mau bertanya kepada Ahilman, boleh tunjuk tangannya. Silakan. Baik. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Tiara, saya dari Bandung. Ahilman, sebelumnya mohon maaf, saya mau sedikit curhat dulu tentang kehidupan saya sebelumnya. Saya pernah menikah 5 tahun lamanya. Tapi saya bingung dengan perilaku suami saya setelah menikah. Karena sebelumnya tidak pernah seperti yang saya pikirkan gitu sekarang ini. Jadi suami saya ini, dia itu kalau misalkan ingin melakukan hubungan suami istri, saya itu harus mengikuti apa yang dia mau. Jadi saya harus ikut, maaf ya, karena dia suka minum, jadi saya harus membantu menemani dia gitu loh Ustaz. Jadi selama 5 tahun itu kalau saya enggak nurutin kemauannya beliau, saya pasti kena sama dia. Gitu Ustaz. Dan saya bertahan karena saya punya anak. Dan saya juga bergantung mungkin ya hidupnya sama dia karena saya juga tidak diperbolehkan untuk bekerja. Makanya saya bertahan sampai akhirnya saya berpisah. Pertanyaannya, bagaimanakah adab seorang suami dan bukankah surga itu ada di kaki suami setelah menikah? Dan bagaimana menghapus dosa-dosa saya yang udah saya perbuat selama itu? Terima kasih. Segitu aja. Baik, sekarang hubungan dengan mantan suami seperti apa? Kalau komunikasi masih biasa aja gitu kan ada anak ya. Tapi kalau saya suka tahu kabarnya dia suka mendekati teman dekat saya juga gitu. Jadi saya jadi transisi isu juga ya sama teman dekat gitu dong Ustaz. Keadaan Teteh setelah berpisah dengan suami seperti apa sekarang? Kalau jujur mungkin saya pernah merasa terpuruk ya atas kondisi yang pernah saya alami. Tapi saya berusaha untuk terus menjalani hidup ini walaupun mungkin agak berat ya Ustadz ya. Karena saya juga bawa beban dari keluarga dan juga anak saya. Tapi saya berusaha untuk terus menjalani aja gitu. Pergaulilah istrimu dengan cara yang baik, dan bunda juga muliakanlah suamimu dengan kemuliaan yang baik. Suami dan istri itu saling, bukan saing. Saling menghargai, saling menghormati, saling memuliakan. Siapa suami yang paling baik dalam hidupnya? Yang paling baik kepada keluarganya. Siapa istri yang paling baik? Adalah istri yang pandai menghormati suaminya. Dipandang menyenangkan hati suami, diperintah taat sama suami, ditinggal mampu menjaga diri, diberi tidak menyelisihi pemberian suami. Itu istri yang baik. Beliau bertanya, "Aa, boleh gak sih istri menolak perintah suami?" Jawabannya, kalau perintah suami itu
melanggar syariat Allah harus kita tolak. Betul? Tadi beliau bercerita ada perilaku suami yang tidak baik, harus minum. Mohon maaf, mabuk barangkali dalam hal ini. Mabuk itu diharamkan. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rizsum min amali syaitan. Sesungguhnya mabuk, judi, mencuri, membunuh, rizsun, dosa dari sebagian amal-amal setan. Nauzubillahi min zalik. Boleh kita nolak perintah suami kalau melanggar syariat. Ngajak mabok, jelas mabok diharamkan, tinggalkan. Betul nggak? Mencuri, contoh begini, suami lagi susah ekonominya, bilang sama kita, Bu, kita lagi nggak punya uang, besok ibu maling hayam ya ke sana. Boleh kita nolak? Bukan boleh lagi, harus. Hanya barangkali mohon maaf, kadang nolak kita komunikasinya kurang pas, kurang baik. Komunikasi di rumah tangga penting atau tidak? Cara bicara di rumah tangga penting atau tidak? Penting. Kenapa Ustadz? Tujuannya sama, bagus, tapi caranya salah, bisa salah. Kalimatnya sama, tapi cara bicaranya beda, bisa beda maknanya. Problem rumah tangga hari ini semoga Allah jauhkan. Satu, Allah jauhkan pasangan kita dari mabuk-mabukan. Dua, Allah jauhkan pasangan kita dari judi. Sekarang ada yang namanya judi apa? Judi online. Ya Allah, semoga keluarga kami dijauhkan dari judi online. Kenapa? Islam melarang sesuatu, pasti ada yang madarat di sana. Syariat itu, Bunda, ini rumusnya ya. Allah itu tidak mungkin memerintahkan sesuatu kecuali dari perintah itu ada kebaikan. Dan Allah tidak mungkin mengharamkan sesuatu kecuali yang haram itu Bunda tinggalkan pasti mendatangkan kebaikan. Tapi kalau yang haram itu kita gunakan maka siap-siap akan menghancurkan. Maka kakak setelah yang kemarin selesai, bismillah melangkah lagi. Allah sengaja melepaskanmu dari orang yang menyakitimu karena Allah sedang menyiapkan orang lain yang lebih baik daripada dia yang pernah meninggalkanmu. Buka hati lagi, jangan larut dengan kesedihan. Allah tidak mungkin meletakkan sesuatu yang berat dalam hidup teteh kecuali Allah menyiapkan balasan ini. Selalu ada pelangi setelah badai, selalu ada senyuman setelah tangisan, tergantung bagaimana cara kita memaknai semua yang terjadi itu. Harus menggunakan kacamatanya kacamata Allah, jangan kacamata kita. Yang hancur rumah tanggamu, bukan hidupmu. Yang gagal rencanamu, bukan masa depanmu. Allah titipkan satu anak dalam hidupnya teteh sekarang, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Semoga apa yang teteh alami kemarin tidak jadi luka bagi anak teteh ke depan. Kenapa saya bilang istri harus bahagia? Harus bahagia. Karena rasanya tidak mungkin anak bisa bahagia kalau ibunya tidak bahagia. Betul apa betul? Tapi rumah tangga sakinah bukan yang tidak ada masalah. Rumah tangga sakinah itu yang tetap tenang dan mengambil hikmah di balik masalah. Malah menurut AA, rumah tangga itu harus ada masalah. Karena biasanya di balik masalah kita belajar. Di balik ujian kita naik kelas. Betul? Buaya itu adanya di air yang beriak atau air yang tenang? Ternyata buaya itu adanya di air yang tenang. Berarti kalau rumah tangga kita tenang-tenang saja. Hidup kita nih lurus-lurus, gak ada masalah. Jangan-jangan ada apa? Ada buaya. Buaya itu bisa dikendalikan. Kalau sudah gak bisa dikendalikan, ya Bunda keluar dong dari sungai itu, betul gak? Bagaimana Bunda bertahan di sungai yang ada buayanya? Ujungnya Bunda tidak bisa kuat menghadapi buaya yang buas itu. Dan A baru tahu buaya itu punya sifat setia selama ada di air. Tapi buaya mulai macam-macam ketika naik ke darat.
Makanya yang macam-macam namanya apa? Biasa aja atuh meni. Kayak ke AA eta teh nyinggung barusan bunda teh. Ayo bismillah Katiara untuk semua yang sudah terjadi, semua yang sedang berumah tangga, tatap masalah rumah tangga itu sebagai cara Allah meningkatkan derajat kita. Betul? Kalau masih bisa bertahan dan bisa dirubah, bisa diperbaiki, lanjut. Tapi kalau enggak bisa, cukup. Lembaikan tangan ke kamera, katakan cukup sampai di sini saja. Hidup kita butuh bahagia dalam hidup. Hidup gak lama, semoga letihnya dunia yang jadi beban buat kita, Allah ganti dengan surga yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Lebih ke yang capek aja gitu. Capek karena udah bertahan dan kasih kesempatan berkali-kali dan sama aja gitu, nggak ada perubahan. Yang nggak bisa ditoleransi mungkin kayak KDRT-nya ya, kayak nya gitu. Pernah sampai berdarah-darah, sampai memar-memar bagian muka, dan ya semua badan juga sih ada. Trauma pasti ada ya, pasti ada. Jadi kayak trans issue juga sama cowok-cowok gitu ya yang ngedeketin gitu. Jadi kayak lebih hati-hati aja gitu. Lebih selektif juga sih untuk milih-pilih pasangan.